Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Dwi Rayuningsi dengan NIM 362021401018. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS pengelasan 2. Yang pertama yaitu, apa pengertian dari pengelasan? Pengelasan welding adalah salah satu teknik menyambungkan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambat dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan gambarkan jenis-jenis sambungan pada konstruksi las. Pada konstruksi las terdapat 5 sambungan, yaitu yang pertama adalah T-join, yang kedua adalah B-join, yang ketiga adalah lap join, yang keempat adalah corner join, dan yang terakhir yang kelima yaitu edge join. Untuk soal yang ketiga, jelaskan perbedaan field weld dan groove weld. Untuk field weld atau las fillet adalah jenis las yang memiliki penampang segitiga kasar. Las fillet biasanya membutuhkan persiapan sambungan yang lebih sedikit daripada las alur, menjadikannya metode penyambungan yang sangat hemat biaya dan karena itu jauh lebih melimpah di industri pengelasan. Yang kedua yaitu groove weld atau pengelasan di mana sambungan dari kedua metal merupakan pengelasan atau kedua logam yang disambung tidak menempel satu sama lain. Untuk yang soal keempat yaitu jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG atau MAG serta aplikasinya. Yang pertama yaitu proses pengelasan SMAW. Silk metal arc welding, yang juga disebut las busur listrik, adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda bahan pengisi. Panas tersebut dihasilkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda, ujung elektroda, dan permukaan plat yang akan dilas. Pengaplikasiannya pengelasan pipa, konstruksi, dan perbaikan alat berat. Untuk yang kedua yaitu pengelasan GMAW atau gas metal arc welding, MIG atau MAG adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversikan menjadi energi panas. Pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam suatu rol dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencairkan saat proses pengelasan berlangsung. Biasanya proses pengelasan ini digunakan di industri otomotif, konstruksi, robotika, dan industri perkapalan. Untuk soal yang kelima yaitu jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. Untuk pengelasan GTAW atau arc tungsten gas atau TIG atau seringkali dikenal sebagai pengelasan Helik adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak mencair. Sedangkan logam pengisi menggunakan kawat pengisi eksternal atau filler rod. Pengelasan GTAW membutuhkan gas eksternal campuran gas argon atau helium. Oleh karena itu, proses pengelasan GTAW dikenal dengan las argon. Pengaplikasiannya pada manufaktur pipa, industri otomotif, sepeda, serta perbaikan berbagai jenis komponen yang terbuat dari aluminium, magnesium, dan stainless steel. Beberapa aplikasi dan kegunaan paling umum pada pengelasan GTAW atau TIG yaitu sistem perpipaan, pengelasan aerospace, dan industri otomotif. Yang kedua, yaitu FCAW atau flux cored arc welding adalah jenis metode pengelasan dengan menggunakan panas busur listrik antara elektroda dan benda kerja logam dasar. Pengaplikasian pada pengelasan baja struktural atau besi paduan. Untuk yang keenam yaitu jelaskan secara ringkas mesin las SAW dan PAW serta aplikasinya. Yang pertama yaitu las busur terendam atau SAW adalah sebuah proses las busur listrik terumpang yang bekerja secara otomatis. Proses las ini dipatenkan pada tahun 1935 oleh Jonas Kennedy dan Rodermund.
menjadikan proses las SAW proses pengelasan otomatis pertama yang berkembang di industri, memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan pengelasan semi otomatis serta FCAW dan GMAW. Aplikasi pengelasan SAW di dunia industri terbatas pada material-material tertentu saja, seperti baja karbon, jenis mid steel, atau baja karbon rendah. Industri yang paling banyak menggunakan pengelasan SAW adalah galangan kapal. Yang kedua, PAW atau plasma arch welding adalah bentuk khusus dari gas tungsten arch welding GTAW di mana busur arch plasma dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inner ke dalam wilayah arch agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Plasma arch welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu, dan jendela. Untuk yang ketujuh, yaitu jelaskan dari kode elektroda di bawah ini. Yang pertama yaitu E7518A1. E menunjukkan elektroda, angka 75 menunjukkan kekuatan tarik 75 PSI, angka 1 dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overhead. Angka 8 jenis komposisi kimia dari flux yang nanti juga berpengaruh terhadap penetrasi arus dan polaritas. A1 karbonoli. Yang kedua, ER CUSN-1A. ER menunjukkan elektroda root, CUSN tembaga timah, 1A jenis bahan pembalut. Yang ketiga yaitu ER70S6. E adalah elektroda, R adalah root, dapat digunakan untuk GMAW tanpa flux, 70 kekuatan tarik minimum KSI, 70, 80, 90, 100. S menunjukkan solid atau jenis elektroda solid atau tanpa flux. Yang keenam yaitu komposisi kimia, yaitu high silicon. Yang keempat yaitu E6012, E menunjukkan elektroda, angka 60 adalah 60 KSI, 1 yaitu dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overhead. Untuk angka 2 menunjukkan jenis komposisi kimia dari flux yang nanti juga berpengaruh terhadap penetrasi arus dan polaritas. Untuk yang terakhir yaitu F7A2EM12K, F menunjukkan mengidentifikasikan flux, 7 menunjukkan 70-95 KSI kekuatan tarik minimum, A menunjukkan sebagai las-lasan, jika P post-weld Hall treatment. Untuk 2 menunjukkan minimum kekuatan impact 20 FT sampai LBS pada 20 derajat Fahrenheit. Untuk E menunjukkan mengidentifikasikan elektroda, yang M yaitu medium magnesium per AWS specification. Untuk angka 12 menunjukkan 0,12% kandungan karbon dalam elektroda. K menunjukkan produced from a head of aluminium and steel. Yang ke-8 yaitu jelaskan simbol las pada gambar berikut, mengacu pada AWS. Untuk pertama yaitu menunjukkan dimensi pengacu pada penampang las. Untuk nomor 2 menunjukkan simbol las. Untuk nomor 3 menunjukkan simbol tambahan. Untuk nomor 4 menunjukkan jumlah elemen las dikali panjang elemen las. Untuk yang kelima menunjukkan simbol untuk las intermittent. Untuk nomor 6 menunjukkan jarak antara elemen las. Untuk nomor 7 menunjukkan referensi proses pengelasan. Untuk nomor 8 menunjukkan kelas pengelasan. Yang ke-9 yaitu bagaimana simbol pengelasan pada gambar berikut. Untuk gambar pertama yaitu jika ukuran horizontal dan vertikal sama, maka dimensi besarnya kampulas hanya ditulis 1 kali. Seperti pada gambar di atas, tetapi jika besarannya ukuran horizontal dan vertikal berbeda, maka kedua dimensi tersebut harus dituliskan. Posisi dimensi adalah sebelah simbol pengelasan. Untuk gambar yang kedua, yaitu jika plat tersebut tidak ada dimensi tambahan, maka panjang pengelasan dilakukan antara kedua titik. Ujung dari sisi yang ditunjukkan oleh simbol, seperti pada gambar di atas, karena tidak ada keterangan dimensi lain pada part, maka pengelasan dilakukan sepanjang 6 inci, ukuran tergantung
tergantung dia menggunakan mm atau inci, di antara kedua titik ujung pada sisi yang ditunjukkan oleh panah. Tetapi, jika ada dimensi tambahan pada part, maka pengelasan harus dimulai atau diakhiri pada dimensi tersebut. Contoh pada gambar di atas, terdapat dimensi tambahan 6, maka pengelasan dimulai setelah ada jeda atau offset 6. Yang kemudian dilanjutkan dengan fillet weld dengan besar kampulas 1/4 dengan panjang 12. Menggunakan pengukuran kedua untuk besarnya kampulas adalah menggunakan lebar dari trut kampulas. Pengukurannya adalah pada titik pertemuan kedua plat dan bidang miring dari kampulas atau trut. Untuk yang terakhir yaitu jelaskan tentang metalurilas dan fenomena daerah heat effect zone atau HAZ serta langkah-langkah dalam safety welding. Metalurilas adalah struktur mikro dari sambungan las yang menentukan sifat mekanis dan variabel seperti salken thermal, reaksi kimia di dalam cairan metal, perpaduan fluks komposisi, dan zat kontaminan yang sangat mempengaruhi zona terimbas panas. Heat effect zone atau HAZ adalah logam yang bersentuhan dengan logam lain pada proses pengelasan, di mana pada proses pengelasan akan terjadi siklus termal dan pendinginan cepat pada sambungan las, sehingga akan mempengaruhi struktur mikro dalam HAZ, di mana logam akan mengalami transformasi fase selama proses pendinginan. Untuk safety welding, yaitu pertama pakai pakaian kerja las atau apron pada saat proses pengelasan akan dibersihkan las dan panas yang dihadapi oleh pekerja, sehingga pakaian khusus kerja las diperlukan agar melindungi bagian tubuh pekerja. Untuk yang kedua yaitu sarung tangan las atau welding gloves untuk melindungi tangan. Untuk yang ketiga yaitu sepatu las atau sepatu safety shoes yaitu untuk melindungi kaki. Dan yang keempat yaitu helm atau topeng las untuk melindungi wajah. Yang terakhir adalah masker las. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.